Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi ini sambungan dari yang tadi, yang pertama, karena ada gangguan jaringan sehingga proses penyampaiannya terputus ya. Terputus, tersendat, terganggu ya. Nah, ini sudah dibuat atau sudah diatur kembali sehingga harapannya nanti bisa sampai selesai tidak ada gangguan ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Jadi setelah kita masukkan twist ya, simple deform twist di dalam objek cube ya, modifiernya, maka nanti akan dibuat seperti ini ya, melintir dari ujung ke pangkal ya, dari pol ke pol. Kemudian kalau misalkan saja di sini pengen dibuat ya, jadi yang pertama saya pengen ini buat lurus, kemudian melintir, kemudian lurus ya. Nah, jika pengen diatur batasan-batasan proses twist di dalam objeknya, maka nanti di sini kita bisa mengatur dari limit ya, bisa mengatur dari limit. Jadi di dalam limit di sini untuk menentukan batasnya, kalau 0 sampai 1 berarti dari pojok sampai pojok ya, ini 0, ini 1 ya. Tapi kalau pengen dibuat tidak sampai pol, berarti di sini nilainya tidak 1 ya. Nah, nilainya di sini bisa variatif ya. Jadi misalkan saja ini kita atur 0,8 atau 0,7 ya. Nah, ini bisa kita tentukan ya. Maka pada bagian tersebut di sini tidak melintir ya, karena mulai dari 0 sampai 0,7. 0,7 sampai 1 lurus ya. Oh, kepanjangan pengen kita buat 0,8, maka bisa diketik langsung ya, diklik aja nih, diklik di dalamnya, diketik titik 8. Titik 8 itu berarti sama dengan kita mengatur nilainya 0,8 ya. Itu. Tidak pengen saya mulai dari 0, tapi pengen saya mulai dari 0,2 ya. Maka di sini tinggal dibuat ya, atau 0,3 ya, tinggal dibuat titik 3. Nah, maka proses melintirnya di sini tidak pol sampai pol ya. Jadi ada batasan-batasan untuk proses pengaturan melintirnya ya. Misalkan 0,1 ya, tinggal diketik titik 1 ya, sudah jadi. Nah, ini ya. Nah, itu untuk pengaturan proses memelintir. Kalau sudah tinggal di apply. Kurang, tambahkan lagi karena polnya 360 derajat ya. Polnya di sini untuk angle 360 derajat. Jadi ini kalau saya tambahkan lagi, lebih melintir lagi, ini harus dibuat beberapa kali. Ini nggak bisa sampai lebih ya. 720. Nah, itu harus diketik sendiri. Dan itu nanti akan mempengaruhi nilai pertama dan akhirnya ya. Nah, ini kalau kita geser dengan menggunakan mouse, maka di sini nilai yang bisa diatur adalah 360 ya. Nah, satu putaran. Nah, titik 8 ya. Kemudian ini titik 1. Nah, ini untuk proses pengaturan pelintirannya ya. Pengen diperhalus, tambahkan subdivision surface ya. Nah, klik kanan, set smooth, dah, ya. Nah, ini. Nah, ini untuk proses mengatur objek supaya melintir, ya. Kenapa harus dipelintirkan? Ya sesuai kebutuhannya ya. Kalau pengen buat matabur atau yang lain ya. Nah, ini prosesnya seperti itu. Ya, pengen membuat tambang, tali tambang ya, anyaman-anyaman tambang dari serabut. Nah, itu bisa kan seperti ini ya prosesnya. Kalau pengen dibuat tajam ya tinggal kita pindah ke edit mode ya.
ini kita sebenarnya sudah ada batas ya, tapi nggak apa-apa, ini kita close dulu aja ya, close dulu. Kemudian karena tadi awalnya sudah dipelintirkan ya, jadi di sini sudah berubah ini objeknya. Nah, ini saya coba kembalikan dulu ke pengaturan awal. Nah ini ya, kalau pengen diperlembut di sini nanti kita bisa buat tajam pada bagian tepinya ya, sama seperti kalau kita mengatur dengan menggunakan apa namanya itu tadi band ya. Nah ini bisa kita batasi dulu, ini bisa kita batasi dulu, Ctrl R ya. Nah ini klik tarik ke atas, dari bagian atas Ctrl R lagi, klik tarik ke samping bawah, Ctrl R lagi, klik ya. Nah ini sudah ada batasnya semua ini ya. Oh bagian bawah belum, Ctrl R. Oke. Ini sudah, bagian bawah sudah, bagian atas sudah, bagian samping otomatis juga sudah ya. Nah ini oke, sekarang kita pelintir ya. Pindah ke objek mode, kemudian di simple deform twist ya. Klik 360. Aksisnya X ya. Kalau Y gimana? Nah kalau Y di sini ya sumbu Y yang digunakan sebagai acuan ya. Ini yang digunakan sebagai acuan. Pelintirannya kayak gini. Karena pada sumbu Y kecil ya, sempit. Sumbu Y kan sempit. Nah kalau sumbu Z ya, nah sumbu Z ini yang digunakan sebagai pengaturan acuan pelintiran ya. Nah itu di dalam pengaturannya. Kalau pengen dibuat dengan pada sumbu Z, berarti yang harus kita buat panjang itu yang Z ya. Yang kita buat tipis yang X ya. Nah itu ya, 360 volt ini ya, digeser lagi udah nggak mau kalau pakai mouse. Jadi kalau pengen lebih dari 360 di sini harus kita ketik misalkan 720 dua kalinya ya. Itu 2 kali pelintiran. Nah kalau sudah ini tinggal kita ketik titik 8, kemudian ini kita ketik titik 1. Nah batasnya seperti itu ya. Nah di sini sudah ada batas-batas sudutnya ya, sehingga nanti diharapkan lebih lancip, lebih tajam. Nah kalau sudah, kemudian tinggal kita perhalus dengan menggunakan subdivision surface ya. Jumlah segmennya, klik kanan, set smooth. Nah jadi meskipun set smooth ini tetap lancip ya. Nah itu kalau kita pengen mengatur pembuatan objek yang dipelintir ya. Nah itu udah jadi. Ini untuk pengaturannya ya. Jadi seperti itu. Ketika kita pengen membuat objek yang dipelintir, tinggal di apply, selesai ya. Nah ini untuk beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan modifier ya. Modifier simple deform ada 2 pengaturan yang saya sampaikan, yaitu bend dan twist ya, gitu.
Nah, itu untuk pengaturan penggunaan modifier ya. Nah, kemudian modifier yang berikutnya yaitu ada solidify ya. Ada solidify. Solidify ini digunakan untuk mengubah objek 2D ya menjadi 3D. Sebagai contoh, objek yang ada di dalam defaultnya Blender itu yang 2D adalah objek plane ya, mesh plane. Nih ya. Nah, mesh plane ini kalau kita SZ ya, nah, nggak bisa ini, nggak bisa ditebalkan ya karena dia dua dimensi ya. Yang bisa diubah ukurannya itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Jadi bisa diubah ke atas ke bawah ya, ke belakang ke depan ya, bisa juga diubah ke kiri ke kanan ukurannya, tapi tidak bisa diubah ke atas ke bawah ya, ke depan belakang bisa, kiri kanan bisa, atas bawahnya yang nggak bisa ya. Nah, ini diubah ukurannya atas bawah nggak bisa, ditebalkan nggak bisa ya. Nah, ini plane. Nah, plane itu pengen saya ubah menjadi objek 3D ya, pengen saya ubah menjadi objek 3D. Misalkan plane-nya ini sudah diedit ya, sudah diedit, misalkan saja menjadi seperti ini. Ctrl R ya. Nah, ini kemudian ini titiknya saya geser ya. Kemudian Ctrl R lagi, titik ini saya geser. Nah, ini semula 2 dimensi ya, tidak memiliki ketebalan. Jadi kalau saya lihat dari tampak depan, ini saya ubah scale ya dengan menekan S, Z, nggak mau ya. Nah, terus bagaimana kalau objek ini mau dibuat menjadi 3D? Untuk membuat objek ini menjadi 3D, nanti yang pertama di sini kita bisa gunakan modifier ya. Jadi dipindah dulu ke object mode, dari edit mode ya, setelah kita edit. Kemudian yang berikutnya dari modifier di sini tinggal kita pilih solidify. Di solidify. Oh, ini ya. Klik. Nanti akan ada beberapa option dari solidify, diantaranya ada threshold. Threshold di sini untuk menentukan ketebalannya ya. Nah, ini ke atas atau ke bawah ya. Nah, ini threshold ya. Misalkan saja pengen diubah, ditebalkan setengah, berarti tinggal titik 5 ya. Nah, ini sudah jadi 3D ya, sudah jadi 3D ini ya. Oh, ketebalan 0,3 aja diturunkan dari sini bisa ya. Jadi kalau minus itu nanti penebalannya ke atas, kalau positif penebalannya ke bawah ya. Titik 2 bisa ya. Nah, ini di dalam pengaturan thresholdnya ya. Kemudian kalau sudah kita atur thresholdnya, yang berikutnya adalah offset. Offset di sini setting polnya seperti apa ya. Nah, ini ke bawahnya, ini ke atasnya. Polnya seperti ini atau pengen polnya seperti ini ya. Tengah-tengah aja no ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu ya. Ini untuk offset. Itu kalau kita pengen mengatur rotor ya dan lain-lain ya. Nah, yang terpenting di sini adalah tightness-nya ya, bukan threshold, sorry, tightness ya. Yang terpenting di sini adalah tightness-nya dan offset-nya.
sudah jadi ini ya. Apply. Nah ya, jadi kalau saya tap edit mode, ini akan jadi seperti ini ya. Nah, langsung ditutup jadi 3D gitu aja ya. Nah ini kalau kita pengen mengatur pembuatan objek 3D-nya, jadi bisa Anda lihat di sini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan cukup ini ya, daripada kita mengatur pembuatan objek 3D yang seperti ini. Nah itu kalau kita pengen menggunakan Solidify ya. Contoh yang lain, misalkan saja di sini saya pengen buat kursi ya, kursi biasa lah, kursi kuliah yang tidak terlalu jelimet kayak sofa ya. Nah saya pengen buat kursi seperti itu ya. Di sini nanti saya juga bisa memanfaatkan yang namanya plane. Jadi Shift A, kemudian Mesh, Plane ya. Nah ini untuk duduknya, misalkan kurang panjang ya diperpanjang dari SX ya. Nah ini ya. Kalau sudah saya modifikasi untuk pengaturannya, saya ganti ke Edge Selected ya. Klik di bagian garis sebelah kanan ya, diatur tampak depan dengan menekan 1, kemudian saya extrude miring. Nah ya, pendek aja ya. Klik, kemudian extrude lagi sampai ke atas untuk sandarannya ya. Ini klik, udah. Kalau kurang miring dan lain sebagainya, ini tinggal diklik, digeser ya dari tampak depan. Nah ini bisa digeser. Oke, nah kalau kurang miring ya, nah, misalkan saja ya. Tapi kalau sudah cukup ya sudah, nggak usah diubah-ubah lagi. Nah oke, kalau sudah, kemudian tinggal saya pilih face, selection face ya. Ini, kemudian saya klik pada face-nya ya, tampak depan biar gampang. Ini ya, face-nya sudah dipilih, kemudian tampak depan. Kalau sudah, saya Ctrl B. Ctrl B itu untuk menjalankan perintah bevel. Bevel ini untuk membuat bevel ya. Nah ini ketebalan ya, bevel itu ketebalan ya, kemiringan lah ya. Nah ini bisa kita atur nilainya seberapa ya. Nah bevel ini bisa jalan sesuai dengan yang kita tentukan dalam proses pengaturan kemiringan kursinya ya, itu. Jadi semakin miring semakin bagus sebenarnya ya. Tapi sebenarnya ini ada teori yang mengatur supaya kursi ini bisa nyaman digunakan dengan kemiringan berapa. Nah itu ada teorinya ya, sepertinya. Nah ini dah ya, satu, Ctrl B, tarik ya, kemudian kita tentukan segmennya ya, scroll aja. Nah ini saya ulangi dari posisi ini ya, Ctrl B. Nah ini kelihatan ya segmennya ya, semula gini. Ctrl B yang pertama ya, awal-awal. Diatur segmennya ya, dikecilkan lagi jaraknya, diatur lagi segmennya, bisa ya. Nah ini tergantung bagaimana kita geser-geser pada proses Ctrl B nya ya. Kemudian kita scroll untuk menentukan segmennya ya. Nah ini, nah ya,
Nah itu kalau kita pengen mengatur kemiringannya ya. Satu, oke sudah cukup ya. Nah ini masih 2 dimensi ya, masih 2 dimensi. Nah kalau mau dijadikan 3 dimensi, nanti kita bisa lakukan cara yang sama seperti tadi ya. Sorry. Ini saya pindah agak ke atas dulu aja ya. Nah. Oke ya, saya kira cukup proporsional, kurang lebar ya. Tab, pindah ke edit view, SY ya. Oke, saya kira cukup ini ya. Secara sepintas sudah cukup ya perbandingan antara tempat duduk dan sandarannya. Nah jadi ya ini sudah fix. Misalkan kita pindah ke object mode, kemudian dari object mode di sini tinggal kita tambahkan modifier solidify ya. Thickness-nya kita tentukan pengennya berapa ya, titik 15 misalkan ya. Nah segini cukup deh ya. Udah jadi ya. Tepiannya mau saya buat melengkung ya. Nah di sini nanti kita bisa tambahkan modifier yang namanya bevel ya. Nah bevel ini fungsinya untuk melengkung-melengkungkan ya. Ini segmennya berapa ya. Nah, kemudian ketebalan pelengkungannya seberapa ya. Nah, ini ya. Tuh profilnya seberapa ya. Nah, semakin besar width-nya semakin besar profilnya ya, biar seimbang. Nah ini di dalam pengaturan bevel. Udah jadi ya. Profilnya dikurangi. Ini kalau profilnya kecil ya. Nah, kalau profilnya besar kelihatan. Nah, ini. Ya. Jadi 0,1 itu sebenarnya sudah cukup ya untuk membuat bit supaya tampak seperti ini ya. Nah ini di dalam bevel. Nah ini setelah di apply ya, sudah bisa Anda lihat bahwa hasilnya sudah menjadi 3D ya. Ya ini. Kemudian tinggal ditambah subdivision surface, kemudian ditambah segmennya ya. Klik kanan, set smooth, udah jadi. Ya. Nah itu kalau kita pengen mengatur pembuatan objeknya ya. Dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah ini sudah selesai nih, bisa diatur sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, itu. Kalau misalkan saja di sini dibagi lagi, saya pilih selected faces.
kemudian saya extrude ya. Nah, ini sudah jadi ya. Oh, sendiri-sendiri aja misalkan. Extrude ke atas ya. Kemudian ini juga sama, extrude ke depan ya. Oke, udah jadi ya. Kalau tidak pengen dibuat bulat-bulat gini ya, berarti tinggal kita buat batas ya, Ctrl R ya, Ctrl R di dalam pengaturannya untuk objek yang ingin kita edit ya, Ctrl R. Oh, ini sudah terlanjur di apply ya. Bentar, saya ulangi dulu. Ya, ya. Ctrl R. Nah, ini. Nah, ini sudah jadi lurus otomatis ya. Nah, karena batasnya kita tentukan, tidak semuanya dilengkungkan ya. Ctrl R lagi. Ya. Ctrl R lagi. Nah, ini kalau pengen dibuat tidak melengkung. Kalau pengen dibuat melengkung ya nggak usah diatur seperti ini ya. Dah, ini juga sama ya, Ctrl R. Ctrl R. Dah jadi ya. Nah, ini seandainya saja kita pengen membuat kursi ya, yang seperti ini ya. Dah jadi, sudah smooth, sudah bagus ya, ada busanya juga ya. Apply ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur pembuatan objek 3D-nya, ada Solidify ya. Udah jadi ya, seperti yang kita inginkan. Untuk proses pembuatannya ya. Udah selesai. Nah, ini dari proses pengaturan Solidify dari objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi ya. Kemudian yang berikutnya ada mirror ya. Mirror sama saya buat dari cube ya. Cuma di cube di sini saya ubah edit mode ya, diganti ke edit mode dulu, Ctrl R. Kemudian tambah depan ya, bagian ini saya seleksi. Saya hapus vertisnya. Oh, sorry. Transparan dulu ya. Transparan dulu supaya nanti proses penyeleksiannya bisa semua. Nah, ini semua ya. Kalau nggak transparan, yang belakang ini tidak diseleksi. Kita delete ya, delete, kemudian vertex, solid lagi. Nah, ini bolong nih ya tengahnya ya. Nah, jadi separuhnya ini bolong. Kemudian saya edit ya. Di sini saya buat Ctrl R.
Kemudian ini saya miringkan ya bagian atas. Nah, ini saya miringkan tampak kanan G ya. Kemudian ini saya majukan dari selected faces ya, face ya. Tampak kanan G atau extrude misalkan ya boleh, atau G juga nggak apa-apa. Nah kalau gini pengaruhnya nanti ikut berubah ya ini ya, di extrude aja. Nah. Kemudian saya perkecil pada sumbu Z nya ya, SZ ya, oke. Oh sorry, ini aja dipindah ya. Nah, ini dipindah. Tiga G pindah ke bawah ya, misalkan seperti ini ya. Nah ini gambaran kasar, saya punya gambaran kasar sebuah mobil ya. Nah ini saya seleksi semua, saya extrude ya. Extrude ya. Udah. Kemudian pada bagian belakang di sini saya buat agak turun ya. Oke ya. Nah ini misalkan saja mau dibuat kiri kanan ya, maka ketika ingin dibuat kiri kanan ini dipastikan tidak ada ya, bagian samping ini dipastikan tidak ada, delete face. Nah seperti ini ya, bolong pokoknya ya, bolong semua ya. Dah. Nah ini kalau kita pengen mengatur pembuatan. Nah kalau sudah saya pengen membuat ini utuh ya, pengen membuat ini utuh. Nah untuk membuat utuh nanti tinggal pindah ke object mode. Dari object mode di sini kita tinggal tambahkan mirror ya, modifier mirror. Udah jadi ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah membuat objek kiri kanannya, jadi cukup salah satu aja, sebelah kiri saja ya. Nanti secara otomatis dia akan di mirror ya. Kalau mirrornya ke kanan atau ke kiri, ini pakainya sumbu X. Kalau mirrornya ke atas ke bawah, pakainya sumbu Z. Kalau mirrornya ke depan ke belakang, pakainya sumbu Y ya, itu. Nah ini di dalam pengaturan mirroringnya ya. Kalau sudah di apply, ini nanti secara otomatis sudah jadi 3D. Nah, secara otomatis jadi 3D. Nah itu kalau kita pengen mengatur mirror object ya. Mirror object itu untuk mencerminkan satu objek di sebelah kiri kanannya, atau belakang depannya, atau atas bawahnya ya. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan modifier di dalam Blender ya. Jadi total sudah kita bahas 5 modifier. Semoga dari gambaran 5 modifier di sini yang saya sampaikan itu bisa membuat Anda tahu bahwa modifier itu sebenarnya fungsinya itu adalah untuk mengubah bentuk ya, dari separuh menjadi utuh ya,
dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi, ya, dari lurus menjadi melintir, melengkung, ya. Dari satu objek menjadi 2 yang digabung, dipotong, ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan proses penggunaan modifier. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan modifier di dalam Blender. Ya. Semoga apa yang saya berikan bisa menambah pengetahuan. Demikian sekiranya dari penyampaian materi tentang modifier. Semoga dapat memberikan gambaran tentang modifier itu seperti apa ya bagi Anda, dan punya pengetahuan bahwa nanti kalau saya pengen membuat objek seperti ini, oh saya harus pakai modifier ini, oh saya harus pakai modifier ini. Nah, ini bisa memberikan gambaran seperti itu, ya. Terima kasih telah bergabung di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.